motor dari media, dari bahan ya. Nanti kita praktekkan membuat motor. Anda terpaksa keluar rumah untuk membeli beberapa bagian nanti ya. Nanti akan saya demokan suatu saat. Tapi sekarang teorinya aja dulu. Ya, ini motor DC, nanti ada motor AC, kita buat yang DC saja dulu ya. Nah, kan bisa mulai dari nggak bisa di stop ini. Ya, mari kita mulai dengan garis gaya magnet. Ya, kemagnetan, ini salah satu karya mahasiswa tahun berapa ini? 2010. Nah, garis gaya magnet itu dari utara ke selatan ya, membentuk lintasan-lintasan berupa elip begitu ya. Nah, kemudian magnet elementer dalam ferromagnetik ada bahan yang bisa ditarik oleh magnet, yaitu bahan ferromagnetik ya. Nah, terdiri dari magnet-magnet kecil yang tergabung semacam ini. Kalau didekati dengan magnet, maka dia akan mengutuk, kemudian ditarik ya. Nah, begitu dilepas, dia akan berupa lingkaran tertutup lagi ya, sehingga tidak bisa bersifat magnet kecuali diinduksi, digosok ya, atau diberi kumparan listrik, magnet listrik ya. Itu sifat kemagnetan. Sekarang kalau kita lihat, saya ambil yang praktis-praktis saja, bahkan yang tidak ada di pad ini ya, saya buatkan. Nah, sifat kelistrikan. Ada muatan negatif dengan medan listrik masuk, kemudian muatan positif dengan medan listrik keluar. Ada garis gaya ya, medan, garis gaya listrik, garis gaya medan atau medan listrik. Nah, ini suatu saat keduanya bisa kemudian menyatu jadi netral ya. Begitu netral, dia tidak dipengaruhi oleh muatan-muatan ini ya. Nah, negatif itu karena kebanyakan elektron, positif karena kebanyakan muatan positif. Ya, begitu netral, tidak dipengaruhi oleh kedua-duanya. Netral ya. Nah, kemudian sifat muatan listrik, bagaimana positif dengan positif ya. Positif dan positif akan saling tolak menolak. Nah, ini ya, kalau di dalam pad digambarkan dalam bentuk medan magnet ya, medan magnet kecil gitu ya.
Nah, ini saya tunjukkan bagaimana gayanya saling tolak, kemudian bendanya juga saling tolak. Begitu didekatkan, garis gayanya akan saling tolak. Ya, itu sifat-sifat utama yang bisa kita pahami dulu. Silahkan nanti dijadikan landasan pikiran untuk membuat generator maupun motor. Yang muatan negatif juga gitu, muatan sejenis saling tolak menolak. Nah, ya, sama saling tolak menolak. Oke. Nah, kalau berlawanan jenis akan saling tarik menarik. Kelihatan sekali mengapa, bagaimana proses tarik menariknya, memang anak panahnya itu bisa bergabung begitu. Satunya ditolak, satunya masuk sehingga pas berpadu, ya. Ini kira ini dasar-dasar pemikiran yang bisa kita siapkan, ya. Kemudian ada yang terkenal itu hukum Coulomb. Hukum Coulomb yang menyangkut pada gaya, ya, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak pada muatan listrik. Nah, dua muatan listrik jaraknya R, muatannya Q1, Q2 sama besarnya misalkan, nah ini akan mengalami gaya tolak sama, ya. Kemudian ini juga Q1 dan Q2 berbeda muatannya, R-nya sama, akan terjadi gaya tolak. Masing-masing mendapat gaya tolak yang sama. Nanti lagi, kalau positif dengan negatif akan terjadi tarik menarik. Ya. Ini model pengembangan media, saya kira dengan PowerPoint ini sudah bisa. Ya. Yang tadi yang pertama juga dengan PowerPoint bisa Anda buat beberapa garis lengkungnya itu nanti dipadukan, ya. Tidak usah semua bergerak seperti saya punya, cukup beberapa gambar dipasang bergantian, ya. Naruh garis lengkungnya kan bisa buat itu. Nanti Anda buat juga, usahakan Anda buat dengan menggunakan PowerPoint. Syukur kalau ada yang bisa dengan Flash, ya. Nah, itu nanti kita pengembangan medianya ke sana. Oke. Nah, ini kalau negatif paling tolak menolak juga seperti halnya yang positif. Nah, berapa besarnya? Nah, kita sudah kenal ini, ya. Hukum Coulomb tentang muatan listrik, K, Q1, Q2, K itu 9 kali 10 pangkat 9, ya, dalam MKS. Kemudian K itu adalah 1/4 pi epsilon, ya, yaitu yang 9 kali 10 pangkat 9. Q1, Q2 per R1. Ya, ini dasar-dasar pemikirannya. Sekarang akan kita lihat motor, ya, motor DC. Kita lihat ini. Ada arus, ini positif, masuk sini, ya, masuk, kemudian nanti masuk sini, nah akan terjadi gaya Lorentz, ya, akan terjadi gaya Lorentz. Terloncati tadi, ya, nanti kita ambil lagi. Nah, kalau ini arus AC, maka sumbernya adalah sumber AC. Kalau ditutup, maka akan terjadi ini silang, ini, ya, hubungan silang ini akan menghasilkan arus yang berubah-ubah sesuai dengan ini periode AC 50 kali berubah setiap detik, 50 Hz, ya. Nah, ini ada kumparan, ini kumparan yang merah ini. Pada kumparan nanti kita buat kumparan semacam ini, kemudian kita akan buat motor, ya.
Oke. Nah, gaya Lorentz pada muatan listrik. Ini kalau B-nya tidak tegak lurus. B dan V tidak tegak lurus, maka akan terjadi spiral begitu. Ya, kalau Anda sempat melihat di praktik fisika modern itu ada. Yang kalau B tidak tegak lurus dengan V, arah-arah medan magnet tidak searah dengan kecepatan. Nah, kecepatannya yang ini, yang merah itu. Kalau kita lancar, nah kalau tegak lurus, ini Q, ini B-nya, ini kecepatan. Dia bergerak ke atas, tegak lurus dengan B, maka akan ada kayak Lorentz mengakibatkan dia bergerak melingkar. Peristiwa-peristiwa kita buat apa, nanti dia bisa menjadi landasan pemikiran. Oke. Nah, gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ya, ada kawat, ada arus ke atas, ada gaya Lorentz. Yang kuning itu gaya Lorentz. Nah, ini yang membuat kawat gumpalan itu bergerak, nanti bisa berputar tergantung dari tumpuannya. Ditumpu di mana? Kalau ditumpu di satu tempat dia akan berputar. Ini tidak ditumpu, berada di dalam medan magnet. Hal yang tegak lurus, ya. Hukum Biot-Savart. Medan magnet di sekitar arus listrik. Ya. Itu sesuai dengan jempol kita. Ya, kaidah jempol ini ya, jempol. Jempol itu arah arus, kemudian tekukan jari jemari arah B. Ya, arusnya ke atas, maka B-nya arah tekukan jari yang lain. Ini ya, itu hukum Biot-Savart. Ini juga dikenal dengan hukum Ampere. Karena mereka melakukan percobaan, terus yang siapa yang dulu mempublikasikan. Akhirnya bisa disebut hukum Ampere, bisa disebut hukum Biot-Savart. Besarnya B, mu0 I per 2 pi A, itu sudah kita pahami. Kalau I-nya terbalik ke bawah, ya, I-nya ke bawah, maka putaran jarinya berbeda, ya, bawah I-nya. Nah, kalau diambil jaraknya bebas, maka akan terjadi distribusi medan magnet semacam ini. Makin jauh, makin kecil, ya. Makin dekat, makin tebal, makin besar medan magnetnya.
Nah, itu teori-teori yang sudah kita dapatkan. Nah, ini elektromagnetik induksi. Ini juga nanti bisa menerangkan hukum Faraday. Ya. Tapi saya akan menekankan hukum Lenz. Hukum Lenz itu mengatakan bahwa arah GGL induksi yang dimunculkan itu arah GGL induksi yang dimunculkan pada kumparan itu mengakibatkan medan magnet yang melawan penyebabnya. Ya, yang melawan penyebabnya. Siapa penyebab GGL di sini adalah magnet. Ya, maka nanti arah arus induksi yang ada di dalam kawat itu berlawanan, menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan penyebabnya. Coba kita lihat ya. Ini. Nah, ini N. Berarti masuk. Medan magnetnya masuk. Ya, medannya magnetnya ketika short dia terbalik. Kita lihat lagi. Ya. Nah. Mohon maaf, Bapak. Itunya belum kelihatan. Apa ya, gambar? Share screen-nya tidak ada. Belum ada, Pak. Oh, ya sudah, saya belum kita ya, share screen. Oke, Bapak, sambung, Pak. Oke, ya ini tentang hukum Faraday, tapi kemudian saya tekankan hukum Lenz-nya, arah GGL induksi. Arah GGL induksi. Jadi kalau magnet digerakkan di dalam kumparan, coba lihat saja dulu, maka ini bergerak dalam kumparan akan terjadi GGL induksi begini, begitu magnet selatan masuk kebalik arahnya. Ya. Nah, kemudian apa hukum Lenz? Nah, saya perlihatkan perlahan ya. Begitu yang masuk itu utara, magnetnya masuk. Tapi di sini arah GGL induksi mengakibatkan magnetnya keluar. Ya, itu hukum Lenz. Ya, arah GGL induksi yang ada di sini itu mengakibatkan medan magnet yang keluar. Nah, karena penyebabnya tadi masuk. Nih, jadi ke bawah, harusnya ke bawah ya. Harusnya ke bawah, sehingga ini harusnya ke bawah sehingga B-nya, nah B-nya muter keluar ya, keluar. Nih, saya ulangi. Nah, ini N masuk, maka B-nya keluar. Ya, B-nya keluar ini. Itu hukum Lenz gitu ya. Nah, sekarang kalau dibalik, nah ini ya ke sini, berarti dari kiri ke kanan. Dibalik kalau selatan yang nah selatan dia keluar, maka B-nya masuk di sini. Ya. Nah, sehingga nanti arusnya ke atas. Ya. Nah, simpangan ininya dari positif ke negatif. Ke atas itu berarti positif, terus simpangannya ke kiri.
dipahami tentang hukum Lenz. Nah, kemudian kalau hukum Faraday tentang besarnya flux magnet, ya, nanti dibuat kecepatan tinggi, kecepatan rendah, banyaknya kumparan, ya, di flux di T kali N, itu pada hukum Faraday, ya, N di flux di T, bahkan variabel luasnya itu ada di PET. Saya tidak usah buat lagi karena di PET sudah ya, yang belum ada ini tadi. Ini B-nya ke sini, maka terjadi gaya ini tegak lurus semua. Ya, ini arus. Ya, arus yang hijau ini, arus di sini. Nah, maka nanti ada gaya. Arus dan gaya tegak lurus, maka akan terjadi perputaran karena ditumpu di tengah. Ini nanti kita buat dari baterai, ya. Ini baterai ada kumparan gitu, bisa berputar. Ya. Yang motor AC, ya, motor AC nanti kalau di laboratorium kita buat karena perlu sumber AC dari trafo, ya, dari trafo. Sama caranya, hanya di AC ini silang, kontaktornya silang. Kalau di DC kontaktornya putus, ya, putus. Sikatnya putus, ini silang, bersilang, sikatnya silang. Nah, sehingga tergantung dari plus minusnya si sumber, ya, ini plus minus. Secara periodik 50 Hz, 50 kali dalam 1 detik. Bapak, mohon maaf. Ya. Presentasinya masih belum muncul. Wang, gambarnya belum muncul. Bentar. Iya. Sepertinya sudah saya share kok belum masuk, ya. Sudah muncul belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, ya sudah. Ya. Jadi ini gambar dari motor AC. Nah, kita bisa lihat sekali lagi. Ini hukum Lenz. Nah, ini motor DC, baterai, arus, terjadi gaya Lorentz, saling tegak lurus. Gaya Lorentz itu gini, atau yang begini, ya, begini, tangan begini, tangan kanan gini. Nah, I, ibu jari itu arah I, ya, arah I. Yang banyak jari arah B, banyak jari, tegak lurus. Maka F-nya adalah telapak tangan. Ya. Kita pasang arah F itu tegak lurus di telapak tangan. Ini. Itu paling gampang daripada pakai yang jari begini. Ini ada kadang-kadang kita lupa. Ya, ini apa, ini apa. Baik, gini aja. Ya. Nah, ini ibu jari I, ibu jari. Yang B banyak jari. Ya, F-nya depan ini tegak lurus. Semacam itu.
Ya, ada I, kemudian ada F, B-nya ke sini, ya, kemudian I sini, maka ada F. Oke, ini sekedar nanti kita kalau sudah buat sendiri nanti ketahuan persis. Ya. Oke, kemudian yang ini kan 3 dimensi. Nah ini ada cincin putus di sini. Ya, nanti kita lihat secara teknis bagaimana. Ini ada cincin diputus ini. Ya, yang menghubungkan dengan ujung-ujung kumparan. Ini positif, masuk sana, ya, masuk kumparan akan terjadi I dan F saling tegak lurus B, ya, sehingga berputar semacam ini. Motor DC. Kalau motor AC sumbernya adalah sumber AC. Nah, ini cincinnya bersilang begini, merah dan biru. Ya, merah dan biru saling silang. Nah, yang periodik adalah ini sumbernya itu ya. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk medianya. Silakan nanti kita berusaha membuat belum ini mungkin minggu depan kita sudah bisa membuat saya berikan demo membuat medianya. Ya. Nah, kali ini hanya kita cermati apa yang perlu dibuat, yaitu animasi dengan menggunakan PowerPoint. Ya. Ya, coba. Ini ada garis kayak magnet. Menunjukkan bagaimana sifat magnet, kemudian bagaimana magnet elementer dalam magnetik bisa ditarik oleh magnet, ya. Nah, bisa ditunjukkan bahan yang bukan ferromagnetik, non ferromagnetik, misalkan bahan aluminium itu tidak begini bentuknya, ya. Acak, bentuknya acak saja, tidak bisa dikutupkan. Silakan Anda buat. Ini rupanya mahasiswa yang membuat ini masih kurang. Ya, dia hanya memakai ferromagnetik aja. Yang non ferro tidak digambarkan. Harusnya ditunjukkan yang non ferro itu bentuknya gimana. Tidak teratur semacam ini, ya. Dia bebas acak saja. Ini di dalamnya ada magnet elementer, ya. Nah, bahkan kalau non ferro itu magnet elementernya tidak ada, jadi berupa molekul-molekul biasa saja. Ya, tidak ada yang berkutub begini. Magnet elementer, magnet bagian magnet kecil di dalam ferromagnetik gitu. Ya, kalau di dalam non ferro ya polos saja, plastik gitu ya polos saja, tidak ada magnet elementer. Oke. Nah, kemudian sifat listrik semacam ini silakan.
Anda coba buat nanti dengan PowerPoint. Ya, kalau bisa berputar ya silakan, kalau tidak ya enggak usah. Ya, bisa bergerak kemudian menyatu, tidak punya medan magnet netral. Netral ya. Nah, kemudian muatan listrik positif dengan positif, tolak menolak. Nah ini. Ya kalau tidak bisa berputar tidak apa-apa, tapi garis ini bisa ditunjukkan. Ada 5 pasang, berarti 5 kali membuat, nanti diletakkan bergantian. Ya, 5 kali membuat. Lengkungnya saya kira bisa melengkungkan edit. Ya, edit garis itu kemudian dilengkungkan bisa. Ya silakan nanti 5 pasang garis ini, sana ada, sini ada. Nah, kalau sudah di copy aja. Nah ini saya buat 1 aja bahkan ini. 1 garis lengkung saya pindah, sudah jadi, dibalik ke atas, copy 1, copy lagi, dibalik lagi, jadi ini. Ya, jadi kalau sudah paham algoritmanya, sini buat ini tidak sulit karena apa? Mirip-mirip bentuknya. Ya. Muatan negatif sama dengan tadi, hanya panahnya yang berbeda. Ya, panahnya yang berbeda. Tinggal mengubah arah panahnya saja. Nah, kalau positif negatif saling tarik menarik. Ya. Ini tadi yang negatif arahnya ke dalam, yang positif arahnya keluar, sehingga ketemu saling tarik menarik, sehingga memunculkan image bahwa pantas jadi saling tarik menarik gitu ya, pantas karena memang arah panahnya itu mendukung untuk ketemu. Kalau yang saling tolak menolak tadi memang arah panahnya berlawanan, sehingga saling tolak menolak. Kemudian ada hukum Ohm. Ohm, nah ini gampang ya. Nah, ini. Nah, silakan ya. Ini sudah hukum. Kita sulit untuk membuktikan ini kecuali di dalam laboratorium modern yang kita terima aja ini. Ya. Kita terima sebagai ketentuan yang bisa dipakai. Oke. Coba nanti ditambahkan untuk non ferromagnetic. Bagaimana kira-kira bentuk molekulnya? Apakah punya magnet elementer semacam itu atau tidak? Sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh magnet.
Oke, berarti ada gangguan. Motor DC. Arus masuk sini, F situ, maka ada gerak. Ini F-nya ke sini, maka dia bergerak karena ditumpu di tengah. Ada gaya, maka berputar. Ini kumparan yang merah ini ya. Ini medan magnet utara ke. Kalau AC terjadi silang di sini. Ya. Kalau DC tadi terjadi putus cincinnya. Ini pemakaian Kylo-Ren bagi V yang tidak tegak lurus V, V-nya ke sana, V-nya tidak tegak lurus, miring sedikit katakan gitu, miring V-nya, maka dia akan berbentuk spiral, ya lintasannya berbentuk spiral. Kalau saling tegak lurus, yang saling tegak lurus maka bentuk lingkaran saja. Makanya ada muatan bergerak melingkar di dalam medan magnet dengan posisi saling tegak lurus. Yang gayanya gerak melingkar, muatan di dalam medan magnet. Ya, ini arah kecepatan, arah gaya, ini arah. Dengan rumus F sama dengan Q kali V kali B. Ada sinusnya. Kalau yang tidak tegak lurus ya. Tegak lurus ada yang ini sinusnya 90, nilainya 1. Hukum Lenz ya, hukum Lenz. N masuk, maka arusnya menghasilkan B keluar. Kalau S yang masuk, dia akan ke atas. Ya, di sini saya pelankan. N masuk,
ya maka B-nya keluar sini, ya B-nya keluar selama dia ada di situ sampai tengah. Nah ini, ya itu hukum Lenz. Jadi akan menghasilkan B yang berlawanan arah dengan penyebabnya. Ini penyebabnya masuk, ya masuk, kemudian arus induksi yang muncul di sini menghasilkan B menurut hukum Biot-Savart. Ya, menurut hukum Biot-Savart. Genggaman tangan, ya, genggaman tangan ke bawah gini, bawah gitu ya, ke bawah gini, depan sini. Maka B-nya sesuai dengan, ya ini I-nya ke bawah, B-nya adalah berputar sebaliknya. Kalau selatan yang masuk itu medan keluar, maka B-nya masuk, justru masuk. Nah, I-nya ke atas. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum Lenz. Oke, nanti pemakaiannya pada generator ini ya. Tadi ada galvanometer yang bergerak, itu akan dipakai pada generator. Hukum Faraday ada di pad, lengkap sekali sampai bagaimana proses generator. Ada pengaruh jumlah kumparan, ada pengaruh besarnya kuat medan magnet, flux dt-nya, perubahan kecepatan geraknya ada, sehingga nanti generator bisa menghasilkan GGL induksi di sini. Nah, seperti kasus ini sederhana, sebenarnya karena ada magnet bergerak di dalam kumparan akan menghasilkan GGL induksi. Tapi yang saya perlihatkan di sini bagaimana hukum Lenz itu ya, hukum Lenz. Arah GGL induksi mengakibatkan ya, medan magnet yang menentang penyebabnya. Ya, itu. Oke. Dan ini sudah. Pemakaian pada motor hukum Lorentz, gaya Lorentz ya, ini gaya Lorentz. Ini gaya Lorentz. Saya gambar 3 dimensi. Dapat dari samping ini, cincin belah pada DC, ada cincin belahnya. Sehingga arus I-nya periodik, ya, selalu sama arahnya. Sementara untuk AC, nah cincin silang, dan periodik mengikuti frekuensi sumber. Ya, ini saya buat lambat. Sebenarnya ini terjadi 50 kali periodik setiap detik. Frekuensinya 50 Hz, ya 50 Hz. Ya sudah habis. Silakan nanti mana yang bisa Anda buat medianya. Ini yang membuat sebagian ya nilainya ya bisa diperhitungkan. Jadi saya lepas ini, Anda silakan membuat medianya. Ini pengembangan media dengan bentuk-bentuk semacam itu. Ya,
tentunya nanti Anda dukung dengan teori yang ada. Ya tidak harus bergerak semacam ini, karena ini memakai animasi. Anda cukup dengan skema saja silakan, tapi yang jelas ya, kapan dia bergeser, kemudian kapan ada arus dan tegangan macam ini, arus dan gaya ya ini. Oke, saya kira itu tugas kita. Insya Allah minggu depan kita sudah bisa membuat ya motor ataupun generator. Saya demokan, kemudian nanti tugas Anda membuat di rumah. Oke, saya kira itu materi kita. Saya nunggu Zoom-nya.